mahasiswa semester 2 kelas 2D dengan nomor induk mahasiswa 20200015347. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Kalian tahu nggak sih makanan yang kita makan selanjutnya kemana? Mereka berpetualang ke berbagai tempat loh sebelum akhirnya keluar menjadi kotoran. Penasaran belum? Yuk kita langsung buktikan. Check it out. Pertama, makanan masuk ke mulut. Kemudian gigi akan mengunyah makanan yang kita makan secara kimiawi dan mekanik. Lalu lidah akan mendorong makanan yang tadi ke kerongkongan. Yang kedua, makanan kita akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan mempunyai panjang 20 cm loh teman-teman. Kerongkongan juga sebagai penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di dalamnya terdapat gerakan peristaltik yang fungsinya untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan di dinding oleh lambung untuk meremas makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar getah lambung yang mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. HCl atau asam klorida membantu mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam makanan tadi. Wah, hebat sekali ya! Yang keempat, makanan tadi akan melanjutkan perjalanannya menuju usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Kedua, usus kosong. Dan yang ketiga, usus penyerapan. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang mengandung enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan dari hati yang kemudian disimpan di kantong empedu. Getah empedu sendiri berfungsi membantu menghancurkan lemak pada tubuh kita. Dari usus 12 jari kemudian masuk ke usus kosong atau biasa disebut jejunum. Nah, usus kosong ini berfungsi untuk melanjutkan mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari tadi. Setelah itu masuk ke usus penyerapan. Usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan dari sari-sari makanan. Yang kelima, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini akan menyerap cairan, vitamin, juga mineral dari sisa-sisa makanan yang tadi sudah diserap. Di usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli untuk membantu proses pembusukan makanan. Selanjutnya kita masuk ke rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Lalu setelah itu masuk ke anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Oleh karena itu, kenapa kita sehabis makan suka sakit perut? Nah, teman-teman, itulah
perjalanan makanan kita dari awal kita memasukkannya ke mulut sampai keluar. Ternyata panjang juga ya perjalanannya. Sekian penjelasan dari aku tentang sistem pencernaan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan komen di bawah ini.